Perkenalkan, Putri Rizky Utami, Jovan Krishna Fernanda, dan Amalia Khairunisa. Silahkan disimak dengan baik ya teman-teman. Latar belakang pembahasan ini sesuai dari bukunya Manajemen Pendidikan karya Gunawan tahun 2017. Ia mengatakan manajemen pendidikan merupakan suatu keseluruhan semua kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan, yang mana di fungsinya ada 4, yakni perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau activating, kemudian pengawasan atau controlling. Baiklah, kita kembali ke pembahasan, yakni fungsi pengawasan, pemantauan, dan penilaian. Dapat kita ketahui bahwa pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dan pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dan aktivitas yang dikerjakan, serta penilaian merupakan suatu proses sistemik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Menurut Pramono. Selanjutnya yaitu pengawasan. Adapun pengertian pengawasan dalam pendidikan yaitu merupakan proses pemantauan secara terus-menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekuen. Adapun tujuan pengawasan pendidikan yaitu untuk perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Contohnya, pihak yayasan kepada sekolah 2 pekan per 1 bulan dan kepala sekolah kepada guru. Fungsi pengawasan pendidikan yaitu dilakukan dengan mengontrol kuantitas dan kualitas kerja personil melalui supervisi kelas, rapat kerja guru, dan kepala sekolah. Selanjutnya yaitu pendekatan pengawasan. Nah, pendekatan pengawasan ini dibagi menjadi 2, yaitu struktur dan sistem. Yang struktur caranya dengan memantau dan menilai kinerja yang dilakukan oleh masing-masing pelaku berdasarkan struktur organisasinya. Nah, dalam pendekatan struktur ini, fungsi pengawasannya diserahkan kepada lembaga tersendiri yang bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengawasan, dalam arti mengusahakan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai tanpa menemukan kesulitan-kesulitan yang berarti. Nah, sedangkan yang sistem caranya dengan memantau dan menilai kinerja yang dilakukan oleh masing-masing pelaku berdasarkan sistem prosedural dengan urutan yang sesuai. Nah, sistem ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak menguntungkan perusahaan atau lembaga, dan harus menjamin keefisien serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan atau lembaga secara maksimal. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pengawasan. Nah, ini langkah-langkah umum yang dibagi menjadi 5, yaitu penyusunan tujuan, penetapan standar, pengukuran hasil kerja, perbandingan fakta dengan standar, dan yang terakhir adalah perbaikan tindakan koreksi. Tahap-tahap dalam pengawasan. Yang pertama adalah pemantauan atau monitoring. Pengertian pemantauan atau monitoring menurut Gunawan dan Bindi, pemantauan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dan keaktifan yang dikerjakan, sehingga pemantauan merupakan suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program atau proyek. Pemantauan terbagi menjadi 2, yaitu pemantauan secara langsung dan pemantauan secara tidak langsung. Pemantauan secara langsung adalah pemantauan yang dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi proyek atau lokasi orang melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kedua, pemantauan secara tidak langsung, yaitu dengan cara mengendaki petugas monitoring tidak perlu terjun langsung ke lokasi, tetapi penggalian data dilakukan dengan cara mengirim seperangkat daftar isian untuk diisi oleh orang lain
di lokasi penelitian. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian menurut Siagian dalam Gunawan dan Bendy menyatakan bahwa menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang harus dicapai. Dalam penelitian kita harus melakukan menghimpun data, melakukan verifikasi data, mengolah dan menganalisis data, dan memberikan interpretasi dan menyimpulkan data. Setelah melakukan kegiatan kedua tersebut, kita melakukan kegiatan tiga, yaitu evaluasi atau koreksi. Evaluasi atau koreksi adalah mengecek kembali atau mengkoreksi hasil-hasil data yang kita kumpulkan agar sesuai target yang dicapai atau kebutuhan yang dicapai. Perbedaan fungsi pengawasan, pemantauan, dan penilaian. Yang pertama, sasaran. Fungsi pengawasan memiliki sasaran mengawasi pelaku yang mengelola program. Fungsi pemantauan memantau aktivitas yang dikerjakan para pelaku. Fungsi penilaian menilai kinerja pelaku. Yang kedua, tugas. Fungsi pengawasan memiliki tugas dilaksanakan sebelum kegiatan, saat kegiatan, dan setelah kegiatan. Fungsi pemantauan dilakukan kapan saja. Fungsi penilaian ditentukan setelah kegiatan, diperkirakan sesuai target yang ditentukan. Yang ketiga, fungsi. Fungsi pengawasan memiliki fungsi menetapkan standar kinerja, membandingkan kinerja dan standar yang diperlukan, mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Fungsi pemantauan memiliki fungsi menjamin bahwa kegiatan akan sesuai dengan ketentuan atau memasukkan guna pembinaan oleh yang berwenang. Fungsi penilaian memiliki fungsi menilai keberhasilan kegiatan dengan membandingkan antara tujuan dengan hasil yang dicapai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.